kita akan ada dua pembahasan ya, saudara di Amerika dan Australia. Kok kenapa dua negara ini yang latar belakangnya adalah dua negara ini adalah sama-sama dijajah oleh Inggris gitu. Oke, yang pertama, pembahasan pertama adalah mengenai yaitu penemuan benua Amerika. Ya, penemuan benua Amerika. Jadi selama ini yang kita ketahui bahwasannya penemuan benua Amerika itu ditemukan oleh Christopher Columbus. Ya, tapi tidak seperti itu. Tapi jauh sebelum Christopher Columbus itu bahwasannya bangsa Viking atau orang-orang Viking itu sudah menemukan dari Skandinavia, orang Skandinavia itu sudah menemukan mencapai Amerika Utara pada abad ke-9, sedangkan Christopher Columbus itu mencapai Amerika itu di abad 15. Jadi kemungkinan besar para penjajah dan pedagang Eropa itu sudah mencapai wilayah Amerika terlebih dahulu sebelum Christopher Columbus menemukan benua Amerika. Cuma ketika pada waktu itu adalah asumsinya bahwa si orang-orang yang pertama menemukan benua Amerika ini tidak menyebarluaskan. Beda seperti Christopher Columbus yang kemudian saya datang ke sini, saya menemukan benua baru, saya menemukan tempat baru. Apa berbeda dengan Christopher Columbus? Kira-kira seperti itu. Untuk pertemuan benua Amerika di akhir abad 15 yang ditemukan oleh Christopher Columbus. Walaupun pada dasarnya sebelum Christopher Columbus sampai di Amerika sudah ada orang yang. Nah, atas bagaimana orang-orang di sana, orang-orang Eropa itu melakukan ekspansi atau maksudnya itu ekspansi dari wilayah Amerika. Pertama yaitu pada abad 15 salah satunya adalah keinginan untuk menemukan rute perdagangan baru. Ingin berlayar menjelajah tempat yang lain menemukan perdagangan baru. Dan kemudian ingin menyebarkan 3G salah satunya. God, glory, gospel, agama. Ingin menyebarkan agama Kristen mereka. Kita tahu bahwasanya penduduk asli orang Amerika adalah suku India. Suku India. Nah, mereka ingin menyebarkan itu semua di benua Amerika. Nah, bagaimana proses pembentukan koloni-koloni di Amerika? Nah, pembentukan koloni tadi kan setelah orang-orang Eropa pada masuk, kemudian ingin menyebarkan agama atau kristenisasi. Nah, kemudian dimulailah pembentukan koloni ibarat kata kayak VOC datang ke Indonesia, kemudian dengan pemerintah Belanda datang ingin membentuk sebuah koloni di Indonesia ibaratnya seperti itu. Nah, itu dimulai pada akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16, kemudian berlanjut sampai ke abad 20 sehingga kekuatan Eropa mendirikan koloni Amerika karena berbagai alasan. Nah, salah satu koloni kuatnya adalah Inggris. Dan jadi Amerika itu terdiri dari Inggris. Ya, pada waktu itu. Nah, pendudukan Amerika oleh bangsa Eropa. Nah, pendudukan Amerika ini dimulai pada akhir abad ke-15 tadi itu, dan ketika sejumlah kekuatan Eropa mulai menjelajah dan menjelajah wilayah tersebut, gitu kan. Yang paling signifikan adalah kekuatan Spanyol, Portugal, Prancis, dan Inggris. Dari Inggris jatuh, tapi kekuatan itu besar. Sampai pada akhirnya Amerika merdeka pun masih di bawah kekuasaan Inggris. Itulah latar belakang penemuan benua Amerika. Pada dasarnya penemuan Amerika itu pertama kali memang dalam banyak cerita-cerita itu ditemukan oleh Christopher Columbus. Tapi tidak pada dasarnya sebelum itu di abad 11 bangsa Viking dan Skandinavia itu sudah menemukan mencapai Amerika Utara. Kemudian latar belakangnya adalah maksudnya itu ingin mencari rute perdagangan baru dan ingin menyebarkan agama atau kristenisasi di tempat baru itu. Dan kemudian itu pembentukan koloni itu dilaksanakan oleh bangsa Eropa yang tadi itu ingin memulai perdagangan baru. Kemudian setelah itu ada bangsa Spanyol, Portugis, yang kemudian yang paling lama dan kemudian sampai Amerika Serikat berdiri atau merdeka itu Inggris yang setelah tadi kita mempelajari bagaimana penemuan benua Amerika, kita akan membahas mengenai bagaimana sejarah revolusi ada di Amerika. Ibarat kata kalau di Indonesia itu bagaimana negara Indonesia mencapai kemerdekaan. Belakang revolusi Amerika dimulai dengan perang kemerdekaan Amerika yang dimulai pada awal abad ke-18. Jadi akhir abad ke-15 awal abad 16 itu koloni pada datang ke Amerika. Di akhir abad atau pada awal abad 18 sudah mulai muncul rasa nasionalisme untuk memerdekakan diri oleh bangsa Amerika itu sendiri. Gitu ya. Nah, ketika koloni itu berkembang, banyak penduduknya mulai membenci. Membenci pindah jauh dari pemerintah Inggris dan kurangnya perwakilan mereka untuk duduk dalam persatuan Inggris.
Artinya bahwa ketika pada waktu itu, ketika Inggris berkoloni di Amerika, maka urusan pemerintah, urusan dari sebenarnya dikendalikan dari Inggris, dari London. Nah, kemudian mereka membenci itu karena apa? Orang-orang Amerika asli tidak diberikan tempat, tidak diberikan ruang untuk dalam itu urusan dalam dunia perpolitikannya. Maka dari itu mereka ingin segera bebas, segera keluar dari cengkraman orang-orang Inggris. Nah, kemudian pada tahun 1773 Belanda mengadakan pesta teh Boston di mana mereka melemparkan kiriman teh yang juga dikenal sebagai pajak pelabuhan untuk memprotes kebijakan Inggris. Artinya dari situ, dari pesta itu mereka bentuk dimana melemparkan banyak kepada di pelabuhan itu untuk memprotes koloni Inggris pada waktu itu. Pada dasarnya mereka ingin segera bebas, ingin segera merdeka dari pemerintah Inggris. Dapat ke 18. Nah, bagaimana dampak dari itu? Dampak keinginan dari orang-orang Amerika itu ingin merdeka? Tentu aja jelas. Revolusi Amerika juga dikenal sebagai perang kemerdekaan itu, memiliki dampak yang signifikan terhadap Amerika Serikat dan dunia. Artinya revolusi ini menghasilkan pembentukan Amerika Serikat sebagai negara merdeka dan penciptaan bentuk pemerintahan baru berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan lingkungan hak aktivis. Artinya dampak dari revolusi adalah pencapaiannya kemerdekaan dari Amerika Serikat. Amerika Serikat merdeka tahun di tanggal 1776, tanggal saya lupa ini di bulan Juni, 4 Juli atau 4 Juni gitu, Amerika Serikat. Nah, sebelum revolusi koloni Inggris di Amerika Utara tunduk pada kendali pemerintah Inggris dan diperintah oleh pejabat kerajaan-kerajaan yang ditunjuk oleh kerajaan. Artinya di Amerika itu ibaratnya kayak gubernur jenderal di Indonesia. Makanya di Amerika sama seperti Thomas Raffles ketika berkuasa di Indonesia ketika pada waktu itu, sama itu juga ada gubernur jenderalnya yang berkuasa ketika pada waktu itu. Nah, dampak dari revolusi adalah tetapnya kemerdekaan dari Amerika Serikat. Nah, kemudian dari hal ini kan jelas adanya dampak kan juga adanya masalah antar koloni Amerika Serikat. Artinya antar koloni itu orang yang datang ke Amerika Serikat. Adanya persaingan regional, perbedaan kepentingan ekonomi, perbedaan kepentingan politik, dan kebudayaan. Dari itu semua mengerucut untuk mencapai satu hal, kemerdekaan Amerika Serikat di akhir tahun 1976. Artinya itu adalah sejarah kemerdekaan Amerika Serikat setelah diduduki oleh bangsa-bangsa Eropa, bangsa Inggris yang paling modern dan paling lama. Kemudian mereka ingin melepaskan diri karena mereka tidak suka dengan para koloni yang datang, mereka tidak suka dengan pemerintah Inggris yang sudah dipimpin dari London gitu ya. Jadi mereka ingin merdeka. Jadi kira-kira seperti sejarah kemerdekaan Amerika. Yang selanjutnya adalah setelah tadi kita belajar pertemuan benua Amerika merdeka. Nah, sekarang adalah kita akan mengenal bagaimana hubungan antara Amerika dan Amerika Serikat dengan pemerintah Indonesia di 3 zaman: Orde Baru, Orde Lama, dan Reformasi. Tentu ketika di Orde Lama atau ketika zamannya pemerintahannya Presiden Soekarno atau Presiden pertama Indonesia, hubungan Amerika Serikat dan Indonesia sangat kompleks dan beragam. Indonesia kemudian mendeklarasikan kemerdekaan Belanda pada tahun 1945 dan Amerika Serikat dan hubungan diplomatik dengan Indonesia tidak lama kemudian. Artinya hubungan antara pemerintah Soekarno dan pemerintah Amerika Serikat itu juga terjalin walaupun tidak bagus-bagus amat gitu ya, tapi mereka menjalin hubungan diplomatik dengan pemerintah Australia dan Indonesia. Nah, kemudian pada masanya Orde Baru ketika ditandai dengan peristiwa surat 11 Maret atau 11 Maret tahun 2006 gitu ya, ketika pada itu Presiden Soekarno naik dari presiden gitu, hubungan antara Amerika Serikat dan Indonesia terus berkembang. Walaupun di belakang ada bumbu-bumbu bahwasanya Amerika itu takut kepada beberapa tokoh yang ada di Indonesia. Dan sebenarnya yang ditakuti adalah Soekarno-nya, bukan Soekarno. Karena pada zaman itu juga Freeport ditandatangani. Freeport Amerika masih bersama dengan Indonesia sampai saat ini. Jadi pada awalnya inilah keuntungannya. Jadi di Soekarno ini mereka tidak memiliki hubungan itu bagus, tambah manis lagi. Di era Soekarno ini tambah manis hubungan antara Amerika dan Indonesia. Mereka di Soeharto naik kemudian itu karena di belakang ada satu antek-antek dari Amerika. Nah, oleh karena itu pas Soeharto ini jadi presiden, maka hubungan mereka semakin erat antara Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat. Nah, bagaimana dalam era reformasi sampai sekarang? Nah, apalagi sampai sekarang ini hubungan mereka akan terus berkembang terus solid, gitu ya. Ada soalnya dalam artian hubungan
CIA yang alirannya dari Amerika Serikat itu juga ada pengaruhnya di balik peristiwa super semar yang menjadi salah satunya Soekarno untuk naik jadi presiden. Nah, ketika pada awal 2000-an, pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia bekerjasama dengan upaya penanggulangan terorisme. Kemudian di tahun 2002 kembali dan sebagainya. Terus penyelesaian persengketaan dari Laut Cina Selatan. Ini menunjukkan bahwasanya hubungan Amerika, hubungan pemerintah Indonesia dari Indonesia merdeka. Kan kalau sebelum bisa merdeka, apa tidak memiliki hubungan karena setiap pada waktu masih dijajah oleh pemerintah Belanda dan Jepang. Jadi Jepang dan Amerika. Nah kemudian setelah itu merdeka di era Soekarno, Soeharto, mereformasi dan sekarang mereka hubungannya terus menjalin hubungan walaupun di pemerintahan Soekarno ini Amerika tidak begitu senang menjalin hubungan dengan pemerintah Indonesia. Mereka seperti itu hubungan antara pemerintah Australia dengan pemerintah Indonesia dari era Orde Baru, Orde Lama sampai dengan era reformasi sampai dengan saat kita membahas mengenai temuan beberapa Amerika, terus Amerika juga mencapai kemerdekaannya, kemudian hubungan dengan pemerintah Indonesia dan Amerika dari Orde Lama sampai dengan reformasi. Kita akan membahas mengenai negara koloni Inggris lagi, itu Amerika lagi, Australia, sorry, belum bisa ngomong. Jadi, secara fisik, apakah akan sebelum membahas mengenai temuan benua Amerika ya, dan Australia ya, itu kita akan bisa mengenali suku bangsa asli dari Australia. Ada yang tahu apa? Aborigin. Bukan Aborigin, tapi Aborigin. Nah, secara fisik kulit mereka bisa dikenali suku asli Amerika ya. Australia itu bisa 11-12 dengan suku saudara kita di Indonesia Timur, di NTT itu kira-kira mirip lah kalau orang asli Australia itu suku Aborigin gitu. Nah, terus bagaimana dengan temuan benua Amerika, benua Australia oleh bangsa Barat gitu. Nah, ini sama, Inggris itu bukan menjadi penemu pertama Australia. Jadi didahului dengan bangsa-bangsa Portugis dan bangsa Spanyol. Kemudian didukung lagi oleh bangsa orang-orang Belanda, akhirnya Inggris. Nah, kemudian oleh bangsa sebelumnya itu mereka tidak mengklaim. Nah, kemudian barulah pada Inggris ini mereka mengklaim menemukan tempat baru lagi di sebelah selatan gitu ya. Itulah lebih masuk yang diklaim pada waktu itu mereka akan menemukan benua Australia gitu pada waktu itu. Nah, ini kan akhirnya adalah pelayaran yang dilakukan oleh penemuan oleh bangsa Inggris. Jadi jauh oleh Portugis, Spanyol dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, jadi dua koloni ini nanti, tapi kalian juga akan ada hubungannya. Jadi di Australia ini, apa tadi dikuasai oleh Inggris. Nah, Australia ini akan jadi tempat pembuangan para tahanan Inggris. Kenapa? Karena ketika pada waktu itu setelah Amerika Serikat mencapai kemerdekaannya, kemudian Amerika Serikat juga terbang dari Inggris terbang dari Amerika, kemudian mereka beralih ke tempat yang baru, yaitu Australia. Dan kemudian Australia ini juga digunakan sebagai tempat pembuangan para tahanan Inggris, tahanan Inggris, gitu ya. Karena pada masa itu para tahanan itu yang mereka itu tidak apa istilahnya membangkang terhadap pemerintah Inggris pada waktu itu, ataupun itu tawanan perang. Mereka dialihkan dikirim ke benua Australia karena salah satunya ya pada waktu itu belum menemukan itu ya, belum menemukan Indonesia berarti ya. Nah, mereka baru ke Australia ini, jadi mereka para tawanan Inggris itu ditampung di benua Australia ini gitu ya. Dan kemudian benua Australia ini diklaim sebenarnya adalah Inggris, walaupun kasusnya itu sama dengan benua Amerika, walaupun ditemukan oleh bangsa-bangsa ini, tapi sebelumnya itu sudah ada kehidupan. Aborigin itu bukan nama suku sebenarnya. Aborigin itu artinya suku asli yang ada di situ. Jadi contoh orang asing ya, apa bisa disebut sebagai suku Aborigin. Nah, Aborigin itu sebenarnya itu orang asli yang bukan di tempat itu. Jadi itu bukan nama suku. Jadi entah ya, saya lupa kenapa kalau dinamakan Aborigin. Tapi yang jelas Aborigin itu bukan nama suku, artinya Aborigin itu merupakan nama tempat orang yang tinggal di tempat itu, orang asli atau orang-orang pribumi di tempat itu. Berbeda kalau dengan Amerika kan suka ada suku Indian. Nah, kalau Australia dinamakan Aborigin itu berarti
orang asing yang ada di situ. Kira-kira seperti itulah teman benua Amerika yang diawali Australia, yang diawali oleh bangsa Portugis supaya kemudian diakhiri bangsa Inggris. Inggris yang kemudian lama sampai di Australia, sampai akhirnya Australia sampai kemerdekaan. Tapi teman-teman perlu ketahui bahwasanya di Australia itu nggak ada presiden ratu, ada cuma perdana menteri. Kenapa? Karena Australia itu bagian dari persemakmuran Inggris. Siapa itu pemimpin negaranya? Kalau sekarang kemarin itu peraturan lebih berkali itu akan jadi pangeran Charles. Itu adalah itu juga menjadi pemimpin dari Amerika Australia. Nah, kemudian untuk urusan pemerintahnya ini dipimpin oleh perdana menteri. Kira-kira seperti itu. Nah, makanya itulah kalau teman-teman bisa melihat Malaysia, bisa melihat Brunei, itu juga merupakan sama situasinya dengan ini, gitu ya. Mereka yang berkasih dari Inggris, mereka akan seperti ini pada awalnya. Tentu berbeda dengan Brunei dan Malaysia yang juga dari awal yang berbeda. Kita kalau awalnya mereka masih berbeda dari persoalan. Sebenarnya yang sama konteksnya kita akan membahas mengenai bagaimana saudara terjadi dari Australia oleh masyarakat Amerika Serikat. Nah, ada data pembentukan Federasi Australia dimulai ketika pertengahan abad 19, ketika koloni Inggris di benua Australia mulai mempertimbangkan kemungkinan untuk bersatu dan sebagai satu bangsa. Pada saat itu koloni pemerintah sendiri dan memiliki sistem pemerintahan dan hukumnya sendiri, tapi mereka masih tunduk pada otoritas kerajaan Inggris. Jadi awal mula koloni evolusinya dari Australia itu dimulai pada pertengahan abad ke-19, ketika pada waktu itu koloni Inggris di bawah di benua Australia mulai memperhitungkan kemungkinan untuk bersatu. Jadi Australia itu
sebuah kesepakatan dan kerjasama di berbagai bidang. Tentu ingat bahwasanya setelah antara Timur Timur ketika berintegrasi gitu ya, sampai dengan Timur Timur lepas gitu. Lepasnya Timur Timur juga tidak dari pengaruh dari Australia. Gitu. Maksudnya Timur Timur ke Indonesia didukung oleh Amerika Serikat dengan operasi Seroja, dan keluarnya didukung dengan Australia. Nah, ketika pada waktu itu kita ditanya kok mengapa mengizinkan referendum Timur Timur? Karena satu, BJB tidak mau karena dari martabat ya, harga diri ini tidak mau dijamin dengan maksudnya setara dari Australia. Makanya dia pada waktu itu BJB sangat berusaha karena memberikan nilai yang cukup baik, memberikan referendum pada Timur Timur untuk diberi referendum dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka menjadi negara tidak ada diberi intrik dari pemerintah Australia untuk mendukung keluarga dari Timur Timur yang masih tahun 76 sampai tahun 99. Nah, bagaimana ya reformasi hubungan Australia dan Indonesia pada masa reformasi yang merujuk pada masa reformasi politik dan sosial. Itu dimulai pada akhir 90-an. Secara umum bersifat positif dan kooperatif di era reformasi ini setelah Soekarno dan sebagainya. Kemudian kembali lagi. Kemudian kita akan membahas selanjutnya kita akan bagaimana hubungan Australia di era reformasi ya. Tentu era reformasi ini hubungan Australia dan Indonesia ya cukup baik. Walaupun ketika pada waktu itu di zaman pemerintah SBY ada kasus penyadapan itu yang membuat hubungan renggang gitu. Tapi kita pada waktu itu hubungannya sudah dinormalisasi lagi, dan akhir-akhir ini yang baru bagaimana Australia mengklaim Pulau Tasik itu milik dari Australia. Padahal kalau teritorial itu masih masuk dari wilayah Indonesia. Inilah dinamika hubungan diplomatik atau hubungan dari Australia dan Indonesia yang belum dikali. Berbeda dengan Amerika tadi yang agak mulus-mulus. Tapi kalau ibarat kata apa ya? Lubang dari hubungan antara Australia dan Indonesia ini agak dalam yang membuat pasang surutnya hubungan antara pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia. Oke, jadi itu teman-teman sedikit sharing tentang hari ini kita belajar mengenai dagangan kita mengenai Amerika dan Australia yang sama-sama merdeka dari Islam. Kita tadi belajar sedikit ini, tapi sedikit agak berat gitu ya. Sedikitnya itu sedikit tapi banyak gitu. Ada yang ingin menanya atau masih di dalam pikirannya sedikitnya gitu ya, apa sih yang ingin ditanyakan? Mungkin kita sama-sama belajar dari sini sharing. Ada yang siapa namanya? Namanya Ali Firmansyah dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 5. Jadi pertanyaannya tadi kan kamu menjelaskan tentang Australia di bawah naungan Inggris. Nah, apakah Australia tersebut tidak ingin untuk keluar dari di bawah naungan Inggris tersebut? Satu lagi kita ada. Oke, saya ingin bertanya. Nama dulu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sofie Amal. Jadi tadi kan setelah kita bahas bahwa pertemuan benua Amerika itu pada umumnya kita ketahui bahwa benua Amerika ditemukan oleh Columbus dari US ya pada pemerintahan Abraham Lincoln kalau tidak salah abad ke 16 atau 15 kalau tidak salah. Jadi dengan mengatakan bahwa ditemukan oleh bangsa Viking pada abad ke 11. Nah, ada sebuah cerita atau ada sebuah kisah itu ya ini belum tentu ya saya katakan bahwa benua Amerika itu ditemukan oleh bangsa Islam pada sekitar zaman Khalifah Umar atau yang pada intinya pada zaman jaya-jayanya Arab Laut gitu. Pada zaman itu bagaimana yang sebenarnya itu? Pertama apakah sampai saat ini mungkin negara AOC itu masih Inggris gitu ya secara karena kita koloni, apakah tidak ingin melepaskan dari Inggris? Yang kedua, apakah benua Amerika ini menurut ceritanya ditemukan oleh orang Islam atau Islam? Benar. Pertama saya mengungkapkan dari yang disampaikan oleh
yang membuat saya mengatakan oh ternyata bukan itu Christopher Columbus yang kemudian ditemukan oleh bangsa Viking itu. Tapi kalau bangsa Islam yang menemukan itu sejauh ini dari beberapa literatur sejarah yang sejarah Amerika itu memang rata-rata memang seperti itu. Kalau di buku-buku sekolah ya mungkin Christopher Columbus terkenalnya. Tapi kita di sini mempelajari Amerika di selaku akademisi sejarah itu tercatat ya memang cuma itu dari bangsa Viking dan dari Skandinavia itu tadi yang menemukan di abad ke-11. Nah terkait dengan apakah Islam itu menemukan ataupun saya tidak mengatakan iya atau tidak gitu ya, karena sejarah menghadirkan faktanya bahwa kita di sini belajar dari literatur. Nah literatur yang kita dapatkan sampai saat ini adalah memang baru ditemukan yang umumnya karena kita berkolonial itu baru di orang-orang Viking dan dari Skandinavia tadi ya jelas. Jadi kan entah apakah iya atau enggak, saya tidak berani mengatakan iya atau enggaknya, gitu ya, orang Islam atau enggaknya. Tapi dari beberapa yang kita baca yang kita pahami ada seperti itu mas. Itu mungkin ya akan jadi sebuah apa ya? Hipotesis baru, pertanyaan baru, dugaan baru. Lu bener nggak sih Amerika Serikat itu ditemukan oleh orang-orang Islam, gitu ya? Jadi akan jadi siapa tahu nanti akan munculkan ya dari ya mungkin karena itu kita batasan ilmuwan yang belum menemukan literatur mengenai bagaimana orang Islam menemukan benua Amerika. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau yang buat saya ternyata bukan itu ya Viking dan itu tadi ternyata bukan Christopher Columbus. Makanya tanya kedua, dan gimana mas? Jadi nanti mungkin mas-masnya juga bisa ngobrol dengan orang-orang sejarah lainnya ataupun nanti ketemu para sejarawan itu mungkin bisa ditanyakan gitu ya. Untuk mas gimana? Ya, terkait dengan apakah Australia tidak ingin merdeka dari Inggris? Itu merupakan salah satu karakteristik dari bekas koloni Inggris. Satu lagi, karakteristik koloni Inggris itu adalah orang yang pintar. Berbeda dengan dari pemerintah Hindia Belanda. Koloni Inggris itu kalau koloni dia dididik, berkata dididik. Contoh apa negara kita? Brunei dan Malaysia itu adalah bekas koloni Inggris. Aussie jelas koloni Inggris, negaranya lebih jadi negara maju. Apakah bisa nggak mau gitu ya? Mungkin pada waktu itu ketika pembentukan Federasi Australia mungkin kesepakatan seperti itu. Apakah mau enggaknya ya? Aku belum bisa yang tidaknya enggaknya, tapi yang jelas ketika koloni Inggris itu ingin mencapai kemerdekaan itu ada dua hal, mengajukan atau memang benar-benar diberikan. Tapi rata-rata Inggris itu tidak mau memberikan kemerdekaan secara cuma-cuma, tapi koloninya itu mesti asal kita dulu. Contoh Brunei, contoh Malaysia. Tadi Australia juga meminta karena adanya pergolakan politik dan ekonomi tadi itu ya. Itu. Nah, apakah tidak mau yang enggaknya? Yang jelas kita ada karakteristik dari bekas koloni Inggris. Kalau nggak dinyatakan ya mungkin dulu kesepakatan yang seperti itu. Apakah itu sudah kebijakan dari pemerintah Aussie sampai saat ini yang ingin tetap dengan sebagai negara federasi? Kira-kira seperti itu. Apakah itu menjadi kebijakan? Ya itu pemerintah Aussie dan pemerintah Inggris yang tahu. Ya. Yang jelas karakteristik dari koloni Inggris itu cuma seperti itu. Ada yang negara federasi karena Inggris juga biasanya baik luas. Ya. Nah, gimana mas? Oke, cukup ya. Terima kasih pada teman-teman semua yang lagi sudah mau berbagi cerita saya terkait dengan sedikit mengenai sejarah Amerika dan Australia. Terima kasih teman-teman waktunya. Semoga teman-teman dalam cara pada selalu.